Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, jumpa lagi di channel saya. Terima kasih atas support dan kunjungannya. Sehat selalu buat pemirsa dimanapun berada. Di sini saya akan berbagi pengalaman dan tips, semoga bermanfaat. Salam sukses, salam berkarya. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya, guys. Oke teman, untuk tenaga motor di sini hal yang paling vital atau paling penting adalah dimana sumber arus yang dihasilkan oleh sebuah busi seperti ini. Ini diharuskan ada beberapa tips atau cara untuk melihat kondisi busi masih baik, dan dibutuhkan sebuah trik untuk melakukan beberapa pengecekan pada sebuah busi untuk tenaga di motor, tentunya dengan hasil yang lebih maksimal. Dan di sini ada sebuah busi. Kebetulan untuk kode busi ini adalah ada huruf R-nya seperti ini. Huruf R seperti ini. Ini adalah kode busi dari sebuah motor matic injeksi yang tentunya saat digunakan untuk sebuah motor tanpa dilakukan penyetelan dari beberapa bagian di mesin, berbeda sekali dengan motor karburator yang harus dilakukan pembersihan pada sebuah karburator atau servis pada karburatornya supaya lebih maksimal untuk hasil pembakaran di dalam mesin. Karena saat digunakan untuk pembakaran yang bagus, ini bisa dilihat dari bagian elektroda yang ada pada busi ini. Untuk kondisi baiknya atau normalnya itu berwarna coklat dan tentunya kering, tidak hitam ataupun bergerak. Ini ada perbandingan saya di sini. Ini bergerak dan hitam. Ini biasanya kalau sebelah sini ini olinya ikut terbakar dan menjadi kerak seperti ini, sisa dari pembakaran yang menyebabkan sebuah knalpot motor ini saat digas penuh atau di putaran gas tengah ke atas ini timbul asap putih pada knalpot. Ini biasanya terjadi masalah bergerak seperti ini. Berbeda lagi untuk motor yang normal atau dalam kondisi BBM-nya itu tidak boros atau pembakarannya itu bagus di dalam mesin, tidak ada sisa arang dari pembakaran yang berwarna hitam pada elektrodanya ini. Karena berbeda jenis, berbeda masalah. Karena di sini bergerak sangat keras sekali. Ini bekas oli, dan di sini ada hitam, sama-sama hitam, tetapi di sini cuman menempel tipis saja. Jadi di sini yang bermasalah adalah campuran BBM-nya, dan di sini oli mesin yang ikut terbakar. Ini adalah perbedaan yang sangat mudah sekali untuk mengetahui dari masalah pada tenaga motor. Dan untuk pembakaran yang baik atau yang bagus, ini berwarna coklat kering seperti ini. Elektrodnya kering seperti ini saat digunakan. Apalagi untuk BBM yang pertalite atau yang bukan pertamax, ini kadang hitam seperti ini tapi coklat, ini masih bagus. Tapi untuk pertamax atau kondisi bagus, karena untuk pertamax ini kondisi atau jenis BBM-nya yang lebih mahal harganya, dan tentunya hasil pembakarannya juga bagus. Karena untuk BBM yang pertalite ini ada sisa pembakaran yang hitam, dimana untuk pembakaran ini berbeda sekali antara pertamax dan pertalite. Untuk yang pertalite di sini saat dilakukan pembakaran ini, proses pembakaran di dalam mesin, campuran BBM dan udara dikabutkan ke dalam mesin.
kemudian disemprotkan ke ruang bakar. Dan untuk Pertalite ini pembakarannya lebih cepat, jadi ada sisa pembakaran atau sisa bahan bakar yang belum terbuang sempurna atau belum terbakar sempurna, sehingga menyebabkan seperti ini, menyebabkan hitam seperti ini. Untuk Pertalite seperti itu yang saya ketahui. Berbeda sekali dengan Pertamax. Untuk Pertamax ini waktu proses pembakarannya itu lebih lama, jadi tenaga motor itu yang dikeluarkan juga maksimal. Dan karena pembakarannya ini melambat menyeluruh ke bagian di seluruh ruang bakar, sehingga terbakar semua, menghasilkan elektroda pada busi ini akan bersih dan berwarna coklat kering. Ini adalah perbedaan dari sebuah masalah BBM di dalam mesin atau saat dilakukan pembakaran. Oke teman, dan untuk Pertamax ini biasanya digunakan untuk membersihkan kerak-kerak supaya tenaga motor itu lebih maksimal. Ini mungkin seminggu sekali atau 3 hari. Ini kadang saya lakukan. Beli 3 kali Pertalite, kemudian saya beli sekali, itu saya kasih full atau ditakar, dibeli yang Pertamax lebih banyak supaya nanti membersihkan dari kerak di dalam mesin. Oke, dan bisa menghasilkan pembakaran yang lebih bersih di ruang bakar. Ini adalah cara saya untuk melihat dari suatu kondisi mesin setelah saat memakai Pertamax. Ini kondisi dari performa mesin atau tenaga mesin ini bisa berubah, atau tarikan motornya itu lebih nyaman lagi dan hasilnya berbeda dengan Pertalite. Ini adalah beberapa trik yang saya gunakan, semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Oke teman, dan untuk busi ini, untuk kondisi normalnya atau bagusnya, untuk percikan businya di bagian sini, di bagian elektroda sini, bagian atas ini fokus ke sini. Dan untuk jaraknya saya gunakan, teman-teman juga bisa gunakan yang 0,9 seperti ini, 0,9. Bisa juga memakai pisau di dapur yang agak tebal, saya geserkan seperti ini sampai benar-benar ringan. Ini adalah cocok atau ideal pada sebuah setelan busi, karena jika terlalu renggang ataupun terlalu rapat ini juga kurang bagus. Jadi jika terlalu rapat, katakanlah rapat sekali atau mepet sekali, oke, jika terlalu rapat, katakanlah seperti ini, oke, ini terlalu rapat, tidak masuk. Jadi percikan businya ini terlalu kecil, jadi arah atau jarak percikan busi terlalu kecil. Ini akan mempengaruhi ledakan pada sebuah mesin, dimana sebelum di waktu penyalaan ini ada mungkin sisa dari percikan businya ini, sehingga terjadi pembakaran yang kurang maksimal atau terganggu. Jika kondisi terlalu rapat, ini bisa menyebabkan pembakaran ini kurang maksimal atau waktunya terlalu cepat. Jadi saat kita naikkan gasnya, kemudian kita turunkan mendadak putaran gasnya, itu terjadi sisa pembakaran pada ruang knalpot. Jadi saat digas penuh kemudian kita lepas, ini akan timbul ledakan pada knalpot. Ini adalah sisa BBM yang belum terbakar di dalam mesin masuk ke knalpot, jadi belum terbakar, kemudian ada pembakaran lagi di mesin, sehingga terjadi percikan atau timbul ledakan pada knalpot jika kondisi percikan atau celah busi ini terlalu rapat. Dan jika terlalu renggang,
terlalu renggang, katakanlah seperti ini, saya renggangkan seperti ini. Saya ukur terlalu renggang seperti ini, mungkin 1,5 mili. Ini juga berpengaruh sekali terhadap tarikan atau performa dari mesin. Jika suatu saat kondisi busi ini mulai merah atau melemah, jadi saat digas penuh, ini sudah saya pernah coba di motor Scoopy injeksi, kondisi businya ini sangat renggang sekali dan percikannya merah. Jadi saat digas penuh, saat buat jalan lansam atau jalan nyantai sekitar 40-60 ini normal, tapi saat buat nyalip kemudian kita gas penuh, ini keadaan motornya langsung tidak melakukan pembakaran atau langsung mogok. Ini adalah efek dari celah busi yang begitu besar. Dan di sini juga mempengaruhi part atau komponen dari percikan komponen lain dari alat yang atau komponen parts di motor yang bisa mempengaruhi keawetan dan bisa menyebabkan kerja yang begitu maksimal pada sebuah coil pengapian. Oke, di sini saya ada coil dimana saat digunakan di motor, karena di sini tugas coil adalah menghasilkan percikan busi di kabelnya ini cukup besar sekali, sekitaran 10.000 volt untuk melakukan pembakaran. Dan saat coil ini bekerja, karena di sini kumparannya sangat kecil sekali, mungkin 0,12 seperti sehelai rambut, tetapi mungkin ribuan jumlahnya. Karena kabelnya kecil, arusnya yang dikeluarkan juga kecil, tetapi voltasenya tinggi. Jadi saat diberi jarak seperti ini akan mempengaruhi dari coilnya itu sendiri saat digunakan. Jadi ini memaksa coil ini bekerja secara maksimal, yang menyebabkan coil ini akan menjadi panas atau kenaikan suhunya akan berubah. Karena untuk normalnya coil ini keadaan dingin dan tidak terjadi masalah jika digunakan baik kondisi jarak dekat maupun jarak jauh. Jadi untuk coil ini masalahnya saat mau terjadi kerusakan atau kebocoran atau bermasalah, ini biasanya kondisi dalam motor sudah mencapai jarak sekitar 5 km ke atas, atau saat digunakan pada kondisi mesin sudah panas, ini strumnya kadang hilang, kadang ada lagi. Ini adalah sebuah coil yang bermasalah. Oke, jadi untuk lebih bagusnya, untuk hasil pembakaran yang baik, tentunya coilnya awet. Di sini saya menggunakan jarak dari celah busi ini 0,9 supaya nanti lebih awet, tidak mengganggu kinerja dari coilnya sini. Dan di sini untuk coil ini juga berpengaruh sekali terhadap voltase yang dihasilkan di ujung businya sini, 10.000 volt, dimana saat dihidupkan atau digunakan motornya, karena di sini fungsinya meningkatkan voltase di inputnya sini. Di sini harus 220 volt AC, kemudian melalui lilitan primer. Oke, melalui lilitan primer, kemudian lilitan primer ini putaran lilitannya ke kanan, oke, dialiri voltase 220 volt, kemudian ada induksi atau medan magnet, kemudian dibalikkan arah lilitannya ke kiri sebesar mungkin beberapa kali lipat jumlah lilitan sekundernya, atau lilitan sekunder ini lebih besar sehingga terjadi kenaikan voltase dari 220 volt ke 10.000 volt. Oke teman, dan di sini untuk bagian yang input ke coil ini ada 220 volt, dimana bisa dihasilkan dari sebuah sistem pengisian pada bagian mesin motor, bagian di dalam magnet.
Ini ada 10 pengisian pada sebuah mesin motor di dalam magnet. Oke, ini ada beberapa gulungan kawat yang besar. Ini adalah 10 pengisian. Yang keempat bagian ini 10 pengisian. Dan di sini 10 lampu. Saat motor ini berjalan atau hidup, karena di dalam magnet ada kutub utara dan selatan, melewati kumparan sini. Oke, melewati beberapa kumparan, ini berputar sangat cepat menghasilkan voltase mungkin sekitar 60 sampai 100 volt. Kemudian disearahkan oleh rangkaian atau komponen di motor, yaitu regulator atau regulasi atau membatasi dari voltase yang dikeluarkan oleh 10 pengisian ini, yang 60 sampai 100 volt, yang dimana saat motor kita gunakan untuk kelistrikan motor sekarang pada umumnya menggunakan aki 12 volt. Jadi di sini dibatasi oleh sebuah regulator, di mana fungsi dari regulator ini sangat penting sekali dan cara kerjanya juga sangat menarik sekali. Jadi saat motor ini digunakan atau berputar di magnetnya, menghasilkan voltase sekitar 60 volt. Kemudian masuk ke input pengisian di warna kabel putih biasanya kalau jalur pengisian. Kemudian masuk ke kiprok, regulator, dan di bagian kiprok ini ada ground, terhubung ke ground atau bodi motor di sebelah sini. Jadi saat motor ini berputar menghasilkan 60 volt, kemudian masuk ke input. Dari input ini sisa voltase akan dikembalikan lagi ke ground atau bodi motor, sehingga output yang ke aki, ini warna kabel putih di sebelah kiri atas ini, menghasilkan output voltase stabil membatasi di 14,5 volt. Untuk regulator atau kiprok motor yang asli bawaan atau kiprok yang orisinil. Jadi di sini sangat berpengaruh sekali terhadap sistem kelistrikan di motor, baik kelistrikan lampu sein, mungkin klakson, lampu rem, lampu speedometer. Ini juga sangat penting sekali dari regulasi atau pembatasan output voltase di motor yang 12 volt. Oke, harus di 14,5 volt. Oke teman, dan setelah masuk ke setelah keluar dari setelah masuk di input 10 pengisian, kemudian ke ground, keluar melalui aki 12 volt. Oke, untuk akinya seperti ini, 12,3 Ah, 12,3 Ah. Oke, 12,5 Ah. Kemudian dikunci kontak on. Oke, kita kunci kontak on, dan karena di sini memakai aki, jadi untuk menghasilkan output atau voltase di input coilnya ini 220 volt, dibutuhkan sebuah sistem CDI DC. Oke, CDI DC seperti ini, CDI yang memakai aki, dan kebetulan untuk CDI-nya ini saya ada punyanya Vario lama, jadi untuk ukurannya lebih besar dari biasanya. Saat dikunci kontak on, di sini arus masuk 12 volt ke dalam CDI-nya sini, ke dalam CDI-nya, dan di CDI ini akan dirubah dari voltase 12 volt yang dibutuhkan input pada coilnya ini sebesar 220 volt. Jadi dibutuhkan sebuah inverter atau penaik tegangan seperti pada coil ini, dari 220 menjadi 10.000 volt. Tapi untuk CD ini 12 volt ke 220 volt. Yang dibutuhkan adalah rangkaian di dalamnya seperti ini, rangkaian dari CDI
DC Vario 110. Oke, ini lebih besar. Ini sudah saya bongkar sebelumnya karena mengalami kerusakan over voltase saat dipakai di motor. Jadi di sini terjadi kerusakan pada komponen di dalamnya. Oke, di sini setelah masuk dari kunci kontak menghasilkan 12 volt dan disimpan pada sebuah kapasitor. Kapasitor yang besar dan lebar ini disimpan menghasilkan arus, menyimpan arus 12 volt atau dari aki. Jika kita gunakan motornya atau kita naikkan gasnya, ini mungkin 14,5 volt arus yang disimpan pada kapasitor ini. Karena fungsi kapasitor ini adalah penyetabil sama seperti sebuah aki. Jadi di sini ada kapasitor, di sini ada kutub positif dan negatifnya, dan ada beberapa bentuk dan ukuran jenisnya. Semakin besar bentuk kapasitornya, semakin besar juga dari arus yang disimpan, karena di sini bekerja menyuplai dari beberapa komponen di CD ini supaya bekerja maksimal atau stabil, tidak menurun dari voltasenya, tidak mengganggu kinerja dari komponen di bagian sini. Saat CD ini menaikkan voltase 12 volt ke 220 volt yang ada pada rangkaian di trafonya sini atau rangkaian inverter, menaikkan voltase yang dibutuhkan oleh coil dari 12 volt kemudian dinaikkan menjadi 220 volt yang disimpan oleh sebuah kapasitor. Sebuah kapasitor. Ini semua CDI ada kapasitornya. Biasanya untuk nilainya 105 atau 1 mikrofarad sampai 1,5 mikrofarad. Ini disimpan di dalam kapasitor ini dari inverter, menghasilkan output 220 volt, kemudian disimpan di kapasitor ini. Saat motor dihidupkan, motor dihidupkan, di magnet bagian luar ada tonjolan pick up, dan tonjolan pick up ini melewati pulser. Melewati pulser. Bentuknya seperti ini. Ada kabel kecil, ada dua kabel output yang tertancap pada bagian luar magnet, dan ada tonjolan di magnetnya ini berbentuk kotak. Saat dilewati ini akan, saat tonjolan pick upnya ini melewati pulser sini, akan menghasilkan voltase yang sangat kecil sekali di pulsernya sini, di sekitaran 0,7 volt, dan memicu rangkaian di dalam CD ini, SCR yang ada di dalam CD ini, sehingga rangkaian SCR-nya akan bekerja. Jadi saat bagian SCR, di sini ada contoh SCR 2B4M, dimana untuk pinnya katoda, anoda, dan gate. Jadi saat disimpan di kapasitor ini, karena ada sinyal pada gate dari sebuah SCR, sinyal dari pulser, sehingga membuka dari katoda ke anoda, kemudian disalurkan lagi ke output kabel coil, satunya lagi ke output kabel coil dari kapasitornya sini, output ke kabel coil. Dan pada bagian SCR ini, karena ada sinyal dari pulsernya, membuka antara katoda dan anodanya, sehingga terjadi arus mengalir dari ground kemudian melalui lilitan primer. Di lilitan primer ini akan langsung teraliri
arus yang tersimpan pada kapasitor ini, sehingga terjadi induksi di input coilnya ini sebesar 220 volt, kemudian dinaikkan lagi oleh kumparan sekunder menjadi 10.000 volt pada ujung businya sini. Oke teman-teman, seperti ini untuk cara kerja dari sebuah rangkaian CDI DC. Oke teman, dan untuk beberapa tips atau cara supaya tentunya aki ini lebih awet dan maksimal, tidak mengganggu dari aki maupun CD itu sendiri. Oke, ini dibutuhkan sebuah sistem pengisian yang aman dan tentunya hasilnya lebih maksimal, karena untuk kelistrikan di motor 12 volt ini angka amannya di 14,5 volt. Oke, untuk kondisi standar. Dan jika memakai kiprok yang orisinil, ini ada beberapa kiprok, saya contoh seperti ini yang biasa, ini yang bisa menyebabkan kerusakan pada sebuah sistem pengisian dari aki 12 volt maupun rangkaian lainnya seperti CDI. Karena untuk rangkaian atau bagian kiprok yang biasa ini saat digunakan, bentuk fisiknya juga berbeda, lebih cerah warnanya yang hijau ini. Jadi saat digunakan ini output voltase dari sipul pengisian saat dipasang ini bisa menghasilkan voltase pada bagian plus akinya sini ini sekitaran 17 volt saat digas penuh, terutama untuk motor matic seperti ini Vario. Ini karena arus pengisiannya juga besar, saat stasioner atau putaran rendah voltasenya juga sudah tinggi di 17 volt atau 15 volt. Jadi saat digas penuh nanti bisa mencapai 17 volt. Ini akan merusak atau menyebabkan masalah pada aki ini saat digunakan mungkin sekitar 1 bulan, karena suhu aki ini akan naik dan akan menjadi panas sehingga menyebabkan plat selnya ini tidak kuat menahan beban voltase yang begitu besar dari output pengisian pada kiprok yang biasa ini, yang juga bisa menyebabkan masalah pada CDI-nya ini, mungkin akan menjadi panas dan short dari CDI-nya. Ini adalah salah satu contoh CDI Vario 110 yang sudah short, atau saat dicoba di motor ini sekelnya putus terus, dan yang bermasalah adalah CDI-nya karena sebelumnya mengalami over voltase dari pemakaian kiprok yang mungkin non ori atau sudah ori tetapi mengalami kebocoran sensor voltase di dalam kiproknya ini. Oke teman, dan ada alternatif lain jika teman-teman mengalami masalah di sistem pengisian dari outputnya sini yang ke aki ini. Jika di bawah katakanlah 13,5 volt, atau mungkin sensor voltase di kiproknya ini sudah bocor, teman bisa menggunakan alternatif lain. Ini bisa menambahkan diode pada jalur negatif ke bodi motor seperti ini. Jalur negatif kiprok ke bodi motor dipasang strip putihnya menghadap ke ground, jadi bisa menaikkan voltase di outputnya sini. Dengan menambah satu diode ini menghasilkan atau menambah voltase 0,5 volt, dan jika dua buah menambah output voltase menjadi 1 volt. Dan untuk diode ini untuk motor ini saya gunakan yang 6 ampere atau lebih besar. Di sini sudah saya coba sebelumnya.
Oke, ini saya gunakan yang 6 ampere agak besar. Oke, seperti ini agak besar kondisi fisiknya. Oke, ini agak besar, dan di sini bisa bekerja atau berfungsi saat ditambah sebuah diode 2 buah seperti ini, menghasilkan output voltase 1 volt 2 buah diode ini. Dan di sini akan coba pada sebuah rangkaian cas yang sudah saya gunakan menggunakan kiprok motor seperti ini, menggunakan kiprok motor yang tentunya asli bawaan. Oke, saya menggunakan kiprok motor yang asli bawaan, dan di sini saya tambahkan 2 buah diode pada rangkaian cas ini di bagian negatif. Oke, ke ground atau ke negatif aki, dari kiprok ke negatif aki ditambahkan 2 buah diode menambahkan 1 volt, karena di sini untuk kiprok yang ada di dalam sini masih kondisi normal. Jadi saat saya memasang diode 2 buah ini, output voltasenya akan menjadi 15,5 volt. Oke, ini masih aman untuk aki 12 volt untuk kelistrikan motor 12 volt, tetapi lebih bagusnya itu yang 14,5 volt. Oke teman, dan di sini saya akan coba untuk hasilnya. Ini sudah saya pasang voltnya 12,6, dan di sini untuk rangkaian casnya teman-teman bisa melihat di video lama. Untuk videonya dengan judul yang ditunggu rangkaian cas aki. Ini ada rangkaian di dalamnya dan beberapa pengetesan dari sebuah aki yang bermasalah dan aki normal. Dan saya akan coba lakukan pengisian. Oke, sebentar bos. Oke, sebentar saya pasang dulu. Sudah terpasang, sudah nyala 12,6. Coba saya nyalakan. Oke, dan untuk voltase akinya 14,5 volt. Ini dalam kondisi normal seperti ini tanpa menambah diode di 14,5 volt. Ini saya akan coba pindah posisinya. Di sini ada switchnya yang memakai 2 buah diode, menghasilkan atau menaikkan voltase 1 volt. Oke, saya coba pindah. Oke teman, berubah dari 14,5 volt ke 15,5 volt. Terima kasih atas kunjungannya. Sehat selalu buat teman-teman semuanya. Semoga bermanfaat informasi ini tentang sebuah sistem pengapian maupun pengisian pada kendaraan bermotor yang umumnya sekarang memakai atau semuanya memakai aki 12 volt. Jadi di sini ada beberapa informasi yang sangat penting sekali. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya tentang sistem pengisian pada aki, kemudian sistem output spool pengisian pada motor masuk ke aki, dan beberapa rangkaian DCD ini kemudian masuk ke jalur coil, dan di coil ini dapat memastikan busi hasil yang maksimal dengan kondisi aki yang lebih aman dan stabil. Salam otomotif.